Kembali lagi di episode 03 bersama saya Alessandro Mulia. Kali ini di episode 03 kita akan bahas Living in a Small Town versus Big City. Oke, sedikit intro ya sebelum kita masuk di episode ini. Aku adalah anak yang kecil di suatu kota kecil di Madura. Bukan anak yang kecil ya, anak yang tumbuh dari kecil di suatu kota kecil juga di Madura. Jadi papa mamaku dulu migrasi dari Surabaya dan sekarang as I grew up ya, aku sekarang kembali berkuliah di Surabaya lagi. Jadi aku bisa merasakan perbedaannya antara tinggal di kota kecil dan kota besar. And spoiler alert, ada banyak sekali perbedaannya. Yang pertama ya, apalagi kalau ngomongin waktu kita kecil ya, kayak waktu aku kecil tentu saja. Kalau kita sekolah yang paling penting adalah pergaulan, ya kan? Pergaulan. Dan kalau aku kecil, at least buat aku ya, boys will be boys. Kita senengnya main. Jelas ya, kayak aku bukan anak yang ngetu banget belajar, senengannya main. Dulu tuh kecil sempet banget main kelereng, layangan, sembunyi-sembunyian. Ya walaupun waktu kelas 5, kelas 6 gitu ya udah main PS2 itu ya. Zaman-zamannya Need for Speed Underground dan game legendaris GTA San Andreas. Tapi di kota besar itu sedikit banget kalau aku tanya teman-temanku kuliah yang kecilnya pernah main itu, pernah main kayak layangan, kelereng, hal-hal kayak gobak sodor dan sebagainya. And it's fine. Itu cuman perbedaan masalah kultur aja ya kan. Karena kalau di Surabaya aku juga ngeliat kayak gimana di sini bisa main layangan, kan layangan butuh open field kan, dimana kamu bisa lari-lari biar layangannya terus naik ke atas gitu. Dan kayak di sini kayaknya di sini kayaknya sangat-sangat padat gitu ya. Kalau kamu lari-lari gak jelas nanti ditobrok mikrolet gitu. Wassalam gitu. Dan ya di kota besar biasanya mainnya beda sih. Walaupun ada beberapa saudaraku yang tumbuh tinggal besar di Surabaya, mereka masih ingat kayak main congklak dan sebagainya. Kayak permainannya mostly indoors, ya, bukan outdoors, karena ya it's a big city I guess. Lalu ngomongin dari pergaulannya, kita beranjak ke sekolah. Nah, sekolah di kota kecil tuh beda banget sama sekolah di kota besar. Aku menyadari itu waktu banyak teman-temanku yang SMA di Surabaya dan sempet lihat sekolahnya juga ya, dan dibandingin sama sekolahku waktu SMA itu kayak a lot of things were different ya. Bahkan kayak sekolah middle class di kota kayak Surabaya itu udah beda jauh sama sekolah highest class kayak yang di Madura kayak gitu, udah beda. Dan kalau sekolahnya beda ya, kayak sekolahnya beda, staffnya beda, gedungnya beda, otomatis teman-temannya beda juga, kayak semuanya beda. Jadi mulai dari environment, kayak kulturnya mereka gitu ya. Kalau teman-temanku yang di Surabaya bilang kayak kalau mereka mau bolos ya kayak bolos aja, aku mau ke mall gitu. Beda sama aku yang dulu kalau SMA ngomongnya bolos aja lah, aku mau ke rental PS3 gitu. Jadi kayak sama gitu, kayak kita bolos ya kan, kayak kita mau ngumpul dan kayak refreshing things like that, tapi kayak kulturnya yang berbeda. Sama kayak sebelumnya ya, kayak it's fine, itu cuman perbedaan kultur aja ya. Kayak mulai dari cara mainnya, ngumpulnya, almost everything is different. Kalau aku dulu kalau ke rental PS3 tuh kayak biasanya minumnya ya kayak kopi atau teh yang 1000-an yang gelasan gitu ya. Dan beberapa temenku yang kayak udah ada berapa yang SMP SMA udah minum Starbucks dan sebagainya. Aku nggak mengeneralisir, tentu saja ada banyak temanku yang di Surabaya yang dulu pernah kayak nyambi OP warnet dan sebagainya, kayak mereka minumnya gelasan juga. Tapi kayak itu jarang, karena kalau dari teman-temanku yang dari Madura yang ke Surabaya, mostly anak rantau kayak gitu udah berasal dari keluarga yang high income. Jadi kayak mereka kurang bisa relevan ya dengan kehidupan proletar seperti itu ya. Jadi kalau tadi sekolah ya,
I'm not talking about education ya, karena ya I'm not that smart during school years. Oke, ngomongin nggak smart, ngomongin kurang smart di school. Kenakalannya pun beda. Kalau di kota besar tuh beberapa udah mengenal dugem, beberapa nggak semuanya. Kalau di kota kecilku tuh dulu banyak tuh yang mabuk pakai obat batuk. Nah kan papaku kayak buka toko ya kan, jadi kayak aku tahu kayak mereka tuh beli satu box terus langsung diseruput semua itu kayak aku nggak tahu ya apakah mereka bisa mabuk gitu ya kan, karena kayak alkoholnya tuh kayak berapa miligram gitu loh. Kalau mau lebih cepet mabuk ya pakai alkohol IKA aja atau minum kopi Sovel gitu kan lebih cepet ya harusnya. Cuman ya aku rasa ada positive thing-nya ya kalau kamu mabuk pakai apa itu, pakai komik gitu ya, ya kamu nggak bakal batuk. Ya aku rasa, dan kamu akan lebih healthy, maybe. Terus akhirnya semuanya yang dari kota besar dan kota kecil tuh kuliah, beberapa dari temen gue juga kita kuliah di tempat yang sama, dan sekarang mabuknya sama-sama pakai Amer. Ya anggur merah adalah minuman sejuta umat. Kalau kenakalan lainnya, kenakalan kayak tengkar atau cewek-cewekan gitu, biasanya sama sih. Kalau tengkar ya kayak cowok antar cowok, biasanya kayak ada yang ngelerai, ada satu cewek yang nangis-nangis di kelas gitu karena nggak suka ngelihat temennya bertengkar gitu, ada yang lapor Capsek, ada yang di belakang gitu kayak ngeliatin gitu, ada yang masang bandar judi. Aku sempet tuh kayak naruh taruhan juga kayak temenku siapa yang menang, dan kadang tengkarnya tuh nggak ya, kalau di sekolah tuh everything happens, kayak everything goes gitu ya. Walaupun kamu kayak gendut besar bongsor gitu, kamu tetap bisa nantangin cowok krempeng gitu yang kayak, walaupun kayak Mike Tyson lawan Manny Pacquiao gitu. Tetap bisa ya kalau sekolah kayak gitu. Kalau cewek-cewekan, maksudnya kayak kalau tengkar masalah cewek ya tetap sama kayak tadi, cuman nambah aja kayak pacarnya bela siapa dan bagaimana gitu. Kalau tengkar sesama cewek ya mostly ya aku rasa jambak-jambakannya kayak, atau adu mulut dan sebagainya gitu. Jarang banget aku lihat tengkarnya murid sama guru gitu. Tapi kalau di kota besar mostly diselesaikan dengan kayak, kota besar tuh kayak guru BP ada, kayak psikiater klinis dan sebagainya. Mungkin di di sekolah-sekolah yang lebih baik ada, tapi di kota kecil nggak ada gitu. Kalau lu tengkar sama guru ya kayak dulu kayak disuruh jalan jongkok atau lari keliling lapangan dan sebagainya gitu. Mungkin ada satu atau dua siswa yang nakal yang kayak gimana ya, kayak mereka nuakal banget terus dimarahi gurunya, nggak terima, terus besoknya datang bawa celurit gitu, ada banyak gitu ya. Terus ngomongin kenakalan, ngomongin rajin. Sebenarnya kalau rajin nggak banyak yang aku tahu ya, karena aku sendiri nggak rajin dan aku tidak hangout juga dengan orang-orang rajin ya. Tapi mostly kayak ya aku dulu pernah ikut Olimpiade Sains waktu masih di Madura ya kan, dan kayak sama kayaknya di kota besar juga ada. Jadi menurutku kalau masalah rajin kayak jadi anak olim atau ikut dapat beasiswa, I think mostly stays the same sih ya. Jadi kita udah ngomongin kenakalan dan kerajinan. Dari dua trait ini nih ya, bisa nyimpulin apakah hidup di kota besar atau kota kecil, apakah itu membentuk karaktermu? More or less iya. Grow up in a big city makes you successful to working classes kalau kamu dari working class, atau entrepreneur kalau kamu dari kaum yang berada. Let me rephrase it ya, kayak kalau kamu terbiasa ikut wedding ya, kayak wedding keluargamu atau gitu, kamu pasti pernah lihat IO dan gitu.
Kalau kamu tertarik buat belajar, kamu tertarik buat cari uang, biasanya kamu cari-cari sendiri dan become EO. Itu juga apa ya, awal-awal kuliah aku udah ngejob di photo booth gitu ya, karena more or less dengan it's the same thing sih ya, kayak kalau kamu mau find out about it, kamu bisa bantu, it's good gitu. Dan kalau yang aku bilang tadi, entrepreneur kalau kamu dari kaum yang berada, nggak harus ya, nggak harus dan nggak semuanya kayak gini, tapi biasanya ada yang kayak jualan gitu ya kan, terus bikin akun IG dan sebagainya untuk mensupport jualannya, atau bikin bisnis masakan dan sebagainya. Ini kayak apa ya, two side of the same coin gitu. Entah kamu mau kerja buat orang atau you're doing your own business, I think you're doing great sih ya. Kayak membentuk karakter juga kan, more or less gitu. Cuman kayak caranya aja yang beda-beda. Itu kalau di kota besar. Jadi dua tadi itu di kota besar. Karena kalau di kota kecil kayak ya di Madura kayak IO masih sedikit banyak jarang ya dulu. Enggak tahu kalau sekarang. Kalau di kota kecil tuh kemungkinan jadi pegawai sedikit. Karena ya kayak less skyscrapers, less buildings yang berujung pada usaha yang lebih dikit gitu. Jadi kalau di sini tuh most people do their own business anyway gitu. Jadi kayak lu apa ya? Lu pingin duit gitu, lu punya usaha bikin lu pengen punya usaha bla 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 bla, boom langsung jadi toko gitu. Banyak banget toko, tapi kayak sedikit PNS. Ya I mean dibandingkan dengan kota besar ya always has been like that. Aku rasa. Kalau personality I think it depends ya. Kurang banyak sama dengan karakter gitu. Kalau kamu emang basisnya anak yang rajin dan mau kerja keras, kayak it doesn't care whether you're in a big town or a small town gitu. Kalau kamu memang bisa mampu cari kerja ya pasti bisa gitu. Jadi kayak nggak tergantung dari tempat kamu tinggal. Aku rasa begitu ya. Jadi ngomongin tentang banyak kerja gitu ya, kayak ada yang ikut orang, ada yang bikin usaha sendiri, ada beberapa teman yang ngerantau ke tempat lain gitu. Itu membuatku inget gitu ya. I grew up with a lot of childhood friends. Kayak kalian pasti juga kan, pasti ada kayak temen TK, temen SD gitu yang kayak masih sekelas masih banyak. Dan semakin kita berkembang ya, semakin kita sekolah di tempat yang beda-beda, satu persatu rontok gitu. Akhirnya ada yang SMP-nya beda, akhirnya SMA-nya beda, akhirnya kuliahnya beda, akhirnya nggak ketemu sama sekali gitu. I grew up with a lot of childhood friends and we discover our own roots as we grow up. Kayak lu nggak bisa selamanya harus satu SMA dengan temen lu ya kan. Begitu juga dengan kuliahnya kan, kayak fakultasnya aja nggak sama. Dan bagiku yang di teknik ya, jurusannya aja nggak sama, nggak bakal ketemu tuh. Nggak usah jurusan deh, jurusannya sama gitu, tapi kelas paralelnya beda, sudah nggak mungkin ketemu itu kayak grup gapnya juga beda-beda. And it's okay. Kalau menurutku ya kayak jarak memang memisahkan, waktu memang memisahkan, tapi kalau memang takdir ya kayak pasti bertemu lah. Apalagi nggak usah ngomongin takdir deh, kayak di era sosial media ini kayak it is that easy to find them actually. Kayak aku punya grup alumni apa ya SD gitu di Line, terus kayak Line-nya udah bubar semua. Beberapa tahun kemudian mereka bikin grup baru gitu di WhatsApp, kayak it is that easy gitu. Aku bahkan nggak pernah ngomongin ke mereka nomor HP ku dan sebagainya, but they always find a way kayak, ya kan sekarang semua orang punya IG apa-apa kayak, bahkan randomnya mungkin kamu bisa di approach lewat email ya. Never happened before but we are working professional ya kan, kayak email is one of the thing people can reach us. Terus ngomongin tentang perbedaan dari apa ya, bukan bekerja, hidup di kota besar dan kota kecil ini. Insight-nya apa? Menurutku insight-nya adalah wherever you live, it is both
an opportunity and a gift. Kalau di kota kecil, emang nggak banyak gedung pencakar langit yang menjulang. Yang banyak adalah sawah dan hamparan hijau ya. Kayak pramuka jadi sedikit lebih relevan ya kalau di kota kecil. Aku ya kayak bikin nganyam dan apa, terus kayak apa yang kayak bikin kayak handshake tapi pakai tongkat itu dan perjusami dan sebagainya itu lebih keren kalau waktu dulu aku SMP. Kalau udah SMA rasanya nggak sekeren itu ya. Begitu pula bagi teman-temanku yang tak tanyain di kota besar ya, kayak pramuka not really that good ya. Mungkin emang dikondisikan untuk kota kecil ya, dan sekarang mungkin nggak harus ya pramuka boy scout di kurikulum yang sekarang gitu. Dan apa ya, nggak ada hubungannya juga ya. Kayak kalau kamu udah SMA bakalan lebih banyak mikirin tentang gengsi kan, dan apa ya, mungkin lebih jarang gitu mikirin ekskul and want to be that hype kid dan sebagainya. I was one of the victim ya kan, kayak aku mikir kayak ekskul buat apa dan sebagainya, bla 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 bla. But as you grow up ya, I actually kind of regret it, karena lu sok-sokan keren di rumah gitu, nggak pasang AC dan nggak melakukan apa-apa, itu sebenarnya tidak lebih membentuk daripada kamu ikut banyak-banyak ekskul dan kayak fail a lot, getting successful a lot, gain friends a lot, lose friends a lot. It's a lot better thing than to know nothing at all at the first place gitu. Kayak experience-nya akan mengubahmu menjadi orang yang beda sih ya. Terus even living in various big city or small town give you different culture gitu. Aku nggak tahu ya sebenarnya tentang kota lain, tapi mungkin kayak Jogja sebagai kota seni dan Bandung sebagai kota cinta gitu, mungkin ada latar belakang yang kuat di dalamnya, kayak kenapa kota ini kayak gitu, kenapa kota ini kayak gini, kan kayak sama-sama kota besar, tapi belum tentu pengalamannya sama ya kan, kayak Surabaya kota pahlawan kayak sebagainya kayak gitu, pasti ada latar belakangnya, dan itu kayak mempengaruhi experience-mu di kota yang berbeda-beda gitu. Terus dari tadi yang ngomongin tentang kota kecil ya, kayak konotasinya negatif, sebenarnya enggak juga. Itu karena kayak iya namanya juga kota kecil ya kan, kayak besar dibandingkan kecil. People will always go for the big ones. Tapi menurutku jangan merasa kecil hati kalau kamu dari kota kecil, ataupun sombong kalau kamu dari kota besar. There has been countless experience di mana temanku yang ngerantau sukses di kota yang besar, dan yang lahir, tumbuh, dan besar di kota besar malah kalah sama si perantau ini. Mungkin ini balik lagi ke tadi ya, kayak orang yang dari awal udah rajin ya, kayak mau di kota kecil apa-apa, he will always find success in his own ways ya. Jadi bukan masalah kotanya gitu. Iya, nggak perlu pesimis kalau kamu dari kota kecil gitu, optimis aja. Yang kota besar juga optimis aja, sama-sama optimis. Kayak menurutku orang sukses akan selalu bertemu dengan orang-orang yang berpikiran similar. Orang sukses ketemu dengan orang sukses, orang yang mau berusaha ketemu dengan orang yang mau berusaha gitu, dan together they build apa ya, usaha bersama dan sebagainya. Kayak always has been like that. Begitu pula sebaliknya. Jadi kayak kalian yang apa ya, ngerantau jauh di kota kecil dan sebagainya, kalau kalian emang mindsetnya sukses ya, it's always has been success, you will always be successful gitu. Atau ya kalian sombong-sombong di kota besar, atau yang pesimis juga di kota kecil ya, apa garansinya yang nanti di kota besar suatu saat gak bakal ngerantau kan? Atau apa garansinya nanti yang di kota kecil gak berpikir suatu saat mau pindah ke kota besar kan? Kayak buatku yang masih umur 20-an ini, kayak the road is still very long gitu. Kayak aku juga gak tahu ke depannya apakah aku bakal pindah ke sini, rantau, just living abroad. I don't know. Nobody knows gitu. Jadi kayak take this as an humbling experience kalau kamu pernah di kota besar gitu, atau kamu
lahir dan tumbuh besar di kota yang besar gitu. Ya, take those experience with you. Mungkin kalau kamu udah di kota kecil kayak kamu nggak sebegitu kaget, begitu pula sebaliknya. Tapi menurutku ya, kayak I think the experience may vary ya. Bahkan pengalamanku tinggal bertahun-tahun di Madura belum tentu sama dengan orang yang sama-sama tinggal di situ. Ngerti gak sih? Kayak ada ratusan jutaan, nggak mungkin sampai jutaan, ribuan orang yang tinggal di Madura dan pengalamannya tidak mungkin ada yang sama. And that's the unique thing about it. Pengalamanmu adalah sesuatu yang tidak akan dirasakan orang lain secara sama persis. Walaupun sama kotanya, sama gangnya, dan mengalami kejadian yang sama, belum tentu otak merekamnya di masing-masing pribadi dengan sama persis gitu ya. Permisalan kayak permisalan ya, kamu dimarahi gurumu gitu. Nah, kamu nih males banget apa gitu. Di otakmu, kalau kamu masih kecil ya, permisalan kamu masih TK lah, kau marah gitu. Kayak aku akan ambil generalisasi kalau anak TK selalu merasa paling benar ya. Kamu marah gitu, kamu merasa benar. Tapi di mata gurumu, dia merasa kalau dia mengedukasi kamu. Dia memberikanmu ceramah dan wejangan. Hoping the best for you dan coba merubahkan kamu menjadi orang yang lebih baik. Kayak gini, iya kan? Kayak gitu maksudku. Kayak gitu. Pengalamannya beda. Walaupun kejadiannya sama gitu. Dan itu baru melibatkan guru dan anak TK gitu. One on one. Kalau ada kejadian event kayak konser dan sebagainya, mungkin pengalamannya juga bakal beda-beda. Itu menurutku masih menjadi senjata ampuh setiap kali kamu membuka percakapan ya. Kalau kamu kuliah ya, kamu bakalan ketemu banyak anak rantau gitu. Just simply saying kayak, di kotamu kayak gimana sih? Kayak kulturnya gimana sih? Oh, kamu kayak gitu. Oh, dulu di kotaku kayak gitu loh. Itu adalah salah satu pengalaman bonding masih sampai sekarang yang paling ampuh ya. Apalagi kalau kalian kuliah yang penuh dengan anak-anak rantau ya. Atau udah kerja gitu ya. Kan kayak ketemu orang yang kayak pasti pertama kali kalau kalian menyadari aksennya beda, pasti kita pertama kali tanya, dari kota mana? Yes. Dan ada perbedaan dan ada persamaan yang pasti bisa terjalin di dalamnya. Hanya karena kotanya beda. I think it's a good thing. Kayak Indonesia masih memiliki beberapa kesamaan ya. Dan walaupun dalam kota yang beda-beda, bahkan di negara lain. Kayak kita di negara Asian country nih mostly sama, kayak kita sama-sama seneng nasi gitu, sama-sama bisa pakai rice cooker, kayak foodnya yang sama, mirip gitu, kayak nasi laksa dan sebagainya, kayak lumpia gitu. Itu bisa menjadi bonding experience walaupun kayak negaranya aja beda gitu, tapi there's always something kayak you can always connect the dots gitu untuk bisa mendapatkan titik temu di orang yang pengalamannya beda-beda. I think that's a good thing ya socially, dan kita akan sama-sama menyadarinya, sama-sama kayak mengasah diri lebih baik gitu. Kalau kita bisa mendapatkan kesempatan bertemu dengan orang-orang dari kota yang tidak pernah kita temukan sebelumnya gitu ya. Bahkan kalau kotanya aja sama, belum tentu pengalamannya sama. Menurutku ya. Think of the best from your previous experiences and mold yourself. Karena tinggal di kota dengan baik adalah salah satu trait yang sangat berharga menurutku ya, kecuali kalian mau jadi si Panji gitu atau ikut reality show petualangan si botak dan sebagainya. I couldn't speak for that. Tapi kita adalah manusia yang akan hampir selalu tinggal di kota gitu loh. Kayak while you're here ya kan, kayak apa salahnya sih mengetahui the best from your town and from the other town gitu. Kayak kalau menurutku ya, dari awal kuliah gitu, kayak misalnya semester 1 ya, pasti ada teman-temanku yang kayak baru awal ke Surabaya,
nggak tahu ini apa, nggak tahu tempat makan yang bagus apa, mallnya apa. Terus bandingkan dengan sekarang mereka udah semester 8. Udah tahu deh itu mallnya di mana, tempat makannya apa, gang ini kemana gitu. Itu udah tahu, bahkan berapa udah kayak udah dapat kerja dan sebagainya, udah tahu jalan kantor gitu loh. Kayak a little years, apalagi kalau kamu udah bisa adapt to your new town tuh bakalan berbuah sesuatu yang baik banget. Bandingin dengan orang yang merasa chauvinisme gitu, kalau kayak kotaku yang dulu paling bagus, aku nggak suka di sini, terus ya kenapa kamu di sini ya kan, dan sebagainya gitu. Kalau orang yang adaptif dan mau berubah di kota manapun dia berada, he can always adapt gitu. Dia pasti bisa makan makanan yang disukai di kota itu, dia bisa mendapatkan teman dengan kayak kultur yang sama yang di kota itu, direspek menjadi orang di kota itu. I think it's a good trait ya. It's a good trait to learn from your city, to learn from your previous city, dan kayak whether it is kamu grow di small town or big city, kayak pada akhirnya juga ya kamu bakalan hidup di kota ya kan, untuk mengacu pada quotes Joker yang sering dipakai belakangan ya, we live in a society ya kan, di kota pasti kayak ada orang-orangnya di dalamnya. Kayak kalau kamu bisa menjadi orang yang adaptif, kamu bisa menjadi orang yang ya bisa menempatkan diri ya. Kayak kalau kamu di kota besar, it's okay to go clubbing, tapi kalau kamu di kota kecil, kamu tahu ya secara normatif it's not okay to go clubbing. Kayak adaptasi kayak gitu tuh hanya bisa diketahui kalau kamu udah pernah salah gitu ya kan. Bukannya aku encouraging salah ya, tapi kayak siapa sih yang nggak pernah salah. I think we all can learn from the experience ya. And in this case, the experience of living in different cities. I think that's it ya untuk episode kali ini. Episode kali ini tuh kayak I have to experience it personally ya. Karena kalau aku nggak pernah tinggal di kota kecil dan besar, mungkin I would have never recorded this particular episode ya. So I'm quite grateful for that. Dan kita akan mengakhiri podcast ini dengan jargon kita, in for a penny, in for an experience. Thank you semuanya yang udah ngedengerin episode kali ini, and I'll see you next time.